Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
المسلمين من كيد الكافرين. الحمد لله الذي شرع هذه الأضاحي في يوم عيد الأضحى ليوسع الأمة حتى لا يكون العيد للمرسلين والغافلين وحدهم، ويكون غفا وكفر على الفائزين المحرومين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رضي لنا الإسلام دينا وأكملنا به الفضل وتم علينا به النعمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ورسوله إلى يوم يبعثون. أما بعد، ويا عباد الله، أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله حق تقاته، فقد فاز المتقون. واعلموا أن يومكم هذا يوم الأحد الأكبر، وهو من بعض شعائر الإسلام الذي يحييه الناس اتباعا سنة إبراهيم عليه السلام لما ابتلاه الله بذبح قرع إسماعيل عليه السلام، كما قال في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Jamaah yang berbahagia Allah. Pada hari ini segala kaum muslimin muslimat di seluruh pelosok tanah air dengan penuh sukacita selalu berharap memperoleh ridhonya dan penuh semangat melaksanakan ibadah berpuasa Idul Adha seraya mengumandangkan takbir, takbir dan tahmid menyambut datangnya hari raya Idul Adha. Dalam kesempatan seperti ini, bahkan dalam kesempatan apapun, sudah sepatutnya lah kita apabila kita tersentuh akan begitu banyak dan berlimpahnya berbagai nikmat yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita semua. Dengan demikian merupakan kewajiban bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada atas anugerah nikmat-nikmatnya kepada kita. Selain itu, salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW. Kesempatan ini pula marilah kita pergunakan untuk tidak lupa mengingatkan kepada diri saya sendiri secara pribadi maupun kepada seluruh jamaah semuanya. Mari kita pertahankan, bahkan mari kemudian kita upayakan meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan takwa yang sebenar-benarnya kita dapat memperoleh kehidupan yang membahagiakan, tidak hanya di dunia maupun juga di akhirat. Tidak hanya untuk diri kita sendiri maupun untuk keluarga dan seluruh umat Islam. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimahullah. Dari peristiwa yang sangat monumental yang terjadi 10 Dzulhijjah ini, banyak hikmah, banyak pelajaran yang berharga yang dapat kita ambil. Semangat dan jiwa pengorbanan, solidaritas sosial, nilai-nilai kemanusiaan, persatuan serta keterperangan atas maha besar dan hebatnya Allah yang telah dapat menguji dan telah dapat memperoleh ibadah haji di Baitullah. Salah satu pelajaran terpenting dapat kita dapati dari berbagai peristiwa dan kejadian yang dialami Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketaatan yang total, kepasrahan yang utuh, ketundukan, pengabdian, serta penghambaan diri yang sepenuh-penuhnya kepada Allah. Sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran yang dijabarkan dalam kitab tafsir, dalam penyampaian dakwahnya, Nabi Ibrahim senantiasa mendapatkan rintangan yang hebat, sehingga pada suatu ketika
terpaksa meninggalkan kampung halamannya untuk kemudian membara dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada tiap-tiap tempat yang dikunjungi beliau selalu dibenci, dimusuhi, bahkan diusir. Meski setiap saat terancam jiwa, beliau tidak pernah sedikit pun surut dan padam semangatnya untuk menegakkan agama Allah. Bahkan sebaliknya, semakin menyala-nyala semangat untuk berdakwah. Dari sejarah juga dapat diketahui betapa setianya sang istri Siti Hajar dalam keadaan duka maupun suka tetap berada di samping Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kesabaran dan keikhlasan. Hadirin rahimahullah, rupanya ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berhenti sampai dengan menginjak usia senja. Beliau belum dikaruniai keturunan. Padahal dalam benaknya tersirat keinginan yang sangat kuat untuk dianugerahi seorang putra yang nantinya digadang-gadang meneruskan perjuangan dan menegakkan kalimat Allah. Berkat doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim dan istrinya, akhirnya suami istri itu dikaruniai seorang putra yang diberi nama Ismail. Semenjak itu semangat perjuangannya menjadi semakin kuat dan menyala-nyala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi. Tiada henti-hentinya Allah menurunkan cobaan kepada Nabi Ibrahim. Bahkan semakin berat saja di saat-saat putranya tumbuh menjadi semakin besar dan mulai membantu pekerjaan-pekerjaan dakwahnya. Allah memberikan cobaan yang teramat berat untuk menguji kualitas iman Nabi Ibrahim alaihissalam. Istri maupun putranya pun tunduk akan ujian tersebut. Dalam mimpinya Nabi Ibrahim melihat bahwa beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra tunggalnya yang dicintainya. Ibrahim sadar bahwa mimpi seorang nabi adalah ruqyah shalihah, yang itu berarti merupakan perintah dari Allah yang jelas dan harus dikerjakan. Maka dengan berat hati dan tekad melaksanakan perintah tersebut, Nabi Ibrahim kemudian mencoba menyampaikan kepada putranya Nabi Ismail, meminta pendapat beliau atas mimpinya dan perintah Allah. Lalu apa kemudian jawaban Nabi Ismail? Dengan penuh keimanan, keikhlasan dan keteguhan hati, Nabi Ismail menjawab, "Oh ya abadi af, ma tubal satajiduni insyaallah minas sholihin." Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Surat As-Saffat ayat 102. Dalam tafsir Tilawil Quran saya untuk memberikan ulasan bahwa Nabi Ibrahim mematuhi perintah tersebut tanpa ragu-ragu sedikit pun. Tidak ingin mengetahui apa alasan dibalik perintah itu, dan tidak pula merasa perlu untuk bertanya kepada Allah apa rahasia yang terkandung di dalam perintah tersebut. Juga bukan lantaran sikap pemberanian atau karena tidak sayang kepada anak, melainkan hanya semata-mata karena taat menjalankan perintah. Ulasan tersebut memperlihatkan bahwa ketundukan, kepatuhan, pasrahan sekaligus penghambaan diri Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Ta'ala begitu total dan amat luar biasa tanpa mempedulikan perasaan dan rasionalitas seorang manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hadirin yang berbahagia, dapat kita bayangkan bagaimana seandainya peristiwa tersebut menimpa diri kita. Bagaimana jika seandainya kita diperintahkan untuk membunuh anak kita atau anggota keluarga kita yang kita cintai. Mungkin kita mempertanyakan perintah tersebut dengan anggapan tidak logis, tidak rasional, tidak berkemanusiaan. Memang rasa itu menjadi penting, tetapi nilai-nilai rasionalitas tidak boleh mengalahkan nilai-nilai kepasrahan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tidak semua kemudian disyaratkan dapat kita ketahui atau kita temukan penjelasan secara rasionalitas. Mengapa kemudian babi diharamkan? Yang muncul kemudian pendapat bahwa babi mengandung cacing pita, tapi ternyata kalau dipanaskan kemudian dengan suhu yang sangat tinggi, maka kemudian cacing pita juga itu akan mati. Rasionalitas kemudian akan kalah dengan ilahiyah. Hadirin rahimahullah. Agar nilai-nilai ketaatan dan kepasrahan tersebut ditanamkan kuat dalam diri kita, kiranya perlu kita sadari siapa diri kita dan mengapa kita diciptakan. Manusia adalah makhluk yang eksistensinya ada hanya semata-mata karena diciptakan oleh Sang Pencipta. Manusia tidak lebih adalah abd, budak atau hamba saja yang hanya punya kewajiban untuk tunduk dan taat terhadap apapun yang diperintahkan oleh Sang Maha Penciptanya. Penciptaan manusia tidak lain kecuali untuk tujuan agar dia beribadah, menyembah, menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah, sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Dhariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada-Ku. Jamaah yang saya hormati, jelaskan bahwa hidup ini kita jalani bukan untuk menuruti kemauan kita, keinginan kita sendiri, melainkan harus disesuaikan dengan kehendak Allah. Seluruh aktivitas hidup haruslah diorientasikan kepada beribadah kepada Allah, seraya mengharap memperoleh ridhonya sehingga menjadi manusia yang bahagia di dunia wal akhirah. Dengan kata lain, capaian yang harus diusahakan untuk dapat diraih adalah kehidupan akhirat. Meskipun kebutuhan dunia ini juga harus dipertahankan sebagaimana layaknya manusia hidup, tetapi akhiratlah yang kemudian menjadi tujuan akhir. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika wa la tabghil fil fasadi fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Hendaklah dengan ini jangan dipahami bahwa ayat ini mengajarkan kehidupan hidup dalam arti separuh untuk akhirat dan separuhnya untuk dunia. Jelas bahwa yang harus menjadi prioritas utama adalah kehidupan akhirat, sehingga kehidupan dunia ini perlu diperhatikan secukupnya untuk mencapai kehidupan akhirat yang kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagimu daripada permulaan dunia. Hadirin rahimahullah. Dengan demikian kisah Nabi Ibrahim tersebut yang sekaligus menjadi cikal bakal disyariatkannya ibadah kurban, kiranya dapat diambil perhatian, yang selalu mengingatkan kita bahwa esensi kurban, esensi ibadah kurban adalah kesiapan, kesediaan kita untuk mengorbankan kemauan-kemauan dan kesenangan-kesenangan kita yang bersifat duniawi, kecuali hanya sekedarnya saja, dan itu pun tentu saja dilakukan sesuai dengan tuntunan agama. Jadi jelas bahwa hidup dan kehidupan yang kita jalani ini haruslah berorientasi kepada akhirat. Aktivitas apapun yang kita lakukan, termasuk yang dianggap aktivitas dunia, bekerja, belajar, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana harusnya kita diorientasikan kepada kehidupan akhirat. Artinya motivasi untuk mengerjakan semua itu di dunia semata-mata ikhlas karena Allah, untuk mengharapkan ridho, agar kemudian menjadi bagian dari amal soleh kita di dunia, dan akhirnya kemudian kita bisa nikmati amal soleh kita di akhirat. Hadirin sekalian rahimahullah, pelajaran amat penting lainnya yang dapat kita ambil sebagai ibrah, kesolehan yang luar biasa dari Nabi Ismail alaihissalam.
Dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat Nabi Ismail berusia 13 tahun, dan pada usia remaja seperti itu beliau begitu taat pada seorang ayah. Oleh karena pelajaran yang dapat kita ambil adalah bagaimana kita mendidik anak cucu kita sehingga menjadi anak cucu yang soleh-solehah. Tentu saja sangat luas pembahasan bagaimana kemudian kita mendidik anak kita menjadi anak yang soleh-solehah. Beberapa yang pokok diantaranya adalah kita harus berusaha menjadi orang tua yang soleh. Orang tua seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak kalah pentingnya kita berikan nafkah yang kita berikan kepada anak cucu kita dengan nafkah yang halal dan thayyibah. La yadkhulul jannata rahmun nabatun minasuh an-naru labihi. Tidak akan masuk surga daging tumbuh dari harta yang haram, karena neraka lebih pantas untuknya. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, pendidikan agama haruslah menjadi betul-betul kita tanamkan kepada kita. Pendidikan akidah, ibadah, akhlak, membaca Al-Quran menjadi kajian yang harus dilakukan setiap hari. Apakah kemudian kita sudah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kemudian kita memilih guru-guru yang tepat, guru-guru yang memang fasih membaca Al-Quran, guru-guru yang sudah khatam 30 juz, ataukah kemudian kita lupa perintah-perintah untuk memperingatkan kepada anak kita untuk perintah sholat, perintah ibadah, perintah-perintah syariat yang lain, atau bahkan perintah-perintah tersebut kalah dengan perintah-perintah untuk mengerjakan PR, makan dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus kita camkan bahwa perintah-perintah tersebut untuk melaksanakan ibadah akan terus terngiang-ngiang kepada anak-anak kita sehingga masuk ke dalam sanubari anak-anak kita. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana firman Allah lainnya, sesungguhnya anak juga merupakan amanah yang Allah titipkan kepada kita untuk kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Apabila kita mendidik mereka dengan benar sehingga menjadi anak yang soleh-solehah, maka kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dari uraian di atas, sekali lagi mari kita memposisikan kita sebagai hamba Allah, hamba yang benar-benar taat dan takwa kepada Allah, hamba yang menjadi abd, hamba yang benar-benar tahu bahwa kita adalah seorang hamba yang kemudian mempunyai kewajiban untuk menyembah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kemudian kita mendidik anak-anak yang sudah menjadi amanah kita, dan mudah-mudahan kita memperoleh kesuksesan di dunia dan di akhirat. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum ila wajhina samil alim wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar katsiran walhamdulillahi katsiran, subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illallah wahdahu, shadaqa wa'adahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jalla wa zama al-ahzaba wahdahu, la ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله جعل كل أمة منسكا ناسكوه وجعل كل شعيرة من شعائره وجعل تعظيمها من تقوى القلوب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على شفيعنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وملائكته المقربين وأنبيائك المرسلين وأهل طاعتك أجمعين واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين والف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم ووفقهم للعمل بما يصلح الإسلام والمسلمين اللهم انصرنا على القوم الكافرين والمشركين والمنافقين اللهم شتت شتتهم ورزق جمعهم وزلزل أقدامهم والقِ في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم إنك أنت القوي المقتدر ذو القوة المتين اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامهم وصلاتهم وقيامهم ونور صدرنا بنور القرآنك الكريم اللهم افتح لنا قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه قلوبنا وغفر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم